Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas, kita dapat belajar, kita dapat melanjutkan kehidupan kita dengan hal yang bermanfaat. Oke, anak-anakku yang luar biasa hebat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari mengenai identifikasi informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Kalian pasti masih ingat ya apa pengertian teks laporan percobaan itu, kemudian ciri-ciri teks laporan percobaan bagaimana? Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai hal yang baru berkaitan dengan menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil percobaan. Anak-anakku yang luar biasa, pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, supaya nanti Ananda semuanya mampu mengetahui langkah-langkah atau cara menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Semoga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai ya anak-anak ya. Oke, baik. Untuk yang pertama, Bu Esti akan menyampaikan pengertian simpulan dulu sebelum nanti kalian menyimpulkan. Jadi simpulan adalah pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif. Jadi kesimpulan itu berada di akhir. Dan deduktif kalau ide pokok atau pernyataan umumnya di awal. Jadi menyimpulkan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Dalam simpulan yang kita buat itu terdapat fakta atau pendapat pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek ya. Jadi kesimpulan ini bisa diambil setelah kalian memperoleh data-data sebelumnya, begitu ya. Kemudian setelah kalian memahami pengertian simpulan, selanjutnya kita mempelajari tentang langkah-langkah menyimpulkan. Bagaimana sih supaya kita dapat menyimpulkan suatu teks laporan percobaan? Nah, begini, karena laporan percobaan itu memuat informasi penting bagi banyak orang, kemudian informasi tersebut pasti berguna dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan banyak orang. Maka sebagai pembaca laporan kita harus mampu menyimpulkan laporan percobaan tersebut. Bagaimana langkah-langkahnya supaya kita dapat menyimpulkan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks dengan cermat, teliti, dan menyeluruh. Kita tidak bisa hanya membaca bagian awal saja, atau bagian tengah saja, atau bagian akhir, tetapi kita harus membaca keseluruhan dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca, maka kita sambil membaca kita mencatat kata-kata kunci. Kata-kata kunci ini kata-kata yang penting begitu ya. Dan juga kalimat utama setiap paragraf. Ini kita mencari ide pokoknya atau inti-intinya tiap paragraf. Kalau sudah, maka di tahap yang ketiga kita dapat menyusun catatan ringkas kata-kata kunci yang sudah kita buat, kemudian ide-ide pokok yang sudah kita tulis itu menjadi sebuah kesimpulan. Kita gabungkan menjadi satu dan kita jadikan menjadi sebuah simpulan, begitu. Jadi kalau sudah membaca keseluruhan, maka kita dapat mencari kata kuncinya. Kemudian juga yang terakhir, kita dapat membuat simpulan berdasarkan catatan kita. Selanjutnya
Ananda dapat membaca contoh teks laporan hasil percobaan. Faktor judulnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tujuan percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini dapat dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan pada tanaman kacang hijau. Efek faktor eksternal pada tumbuhan kacang hijau ini dapat mewakili bagaimana keterkaitan atau pengaruh antara faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan percobaan ini adalah 4 buah biji kacang hijau, air secukupnya, tanah secukupnya, 4 buah gelas air mineral untuk wadah penanaman, penggaris serta kertas penomor. Kemudian selain alat-alat dan bahan tersebut, yang kita butuhkan selanjutnya adalah kita bisa melakukan langkah-langkah percobaannya. Untuk melakukan percobaan, yang pertama adalah kita siapkan wadah gelas air mineral yang diisi dengan tanah gembur. Kemudian biji kacang hijau ditanam ke dalam wadah masing-masing yang telah diisi tadi. Kemudian jangan lupa diberi kode pada wadah tanamannya dengan kode A, B, C, dan D. Yang keempat, kita menyimpan tanamannya. Untuk tanaman A dan B diletakkan di bagian yang tidak terkena cahaya matahari, dan tanaman C dan D diletakkan di bagian yang dapat terkena cahaya matahari. Setelah yang kelima, tanaman biji kacang hijau disiram dengan air dengan volume yang berbeda-beda. Silakan diamati pertumbuhan tanaman dari hari ke hari serta mencatat perkembangan ukurannya, daun, tinggi batang, panjang akar, dan jumlah daun yang muncul pada tanaman. Kalau sudah melakukan pengamatan, maka silakan membuat tabel, kemudian hasil pengamatannya ditulis di situ ya. Dari pengamatan yang sudah dilakukan, hasilnya adalah bahwa pertumbuhan batang pada keempat tanaman mulai dapat diperhitungkan dari hari pertama dan sampai hari keempat begitu ya. Nanti akan muncul hasilnya begitu. Dari hasilnya yang sudah dituliskan ke dalam tabel atau dicatatkan, maka kita dapat membuat kesimpulan. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah melalui langkah-langkah tadi, maka kita bisa membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa untuk dapat tumbuh dan berkembang, tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal, melainkan juga faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut meliputi kecukupan suhu, air, cahaya, dan nutrisi. Apabila terdapat ketidakseimbangan asupan pada salah satu faktor eksternal tersebut, maka tanaman tidak dapat mencapai pertumbuhan yang optimal. Nah, itu ya anak-anak ya. Ini contoh kesimpulan yang setelah diambil berdasarkan teks laporan percobaan. Nah, sesudah ini kalian dapat berlatih membuat simpulan dari berbagai teks laporan percobaan yang ada. Jangan lupa memasukkan fakta dan juga opinimu ke dalam kesimpulan tersebut. Terima kasih ya atas perhatian kalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.